Ya, kita akan lanjutkan lagi membahas mengenai diet tepat untuk anak obesitas. Dan saya masih bersama dengan Kasubag Instalasi Penyuluhan dan Konsultasi Gizi dari Rumah Sakit Dr. S. Harjo Lukito, ada Mayorkes Aisyah Alicia Sarjana Gizi. Pemirsa boleh ikut bergabung yang mau telepon konsultasi langsung ya di 4477666. Biar lebih detail juga dibahas seperti apa. Karena sepertinya kalau untuk data itu kan sudah ada skalanya masing-masing gitu. Jadi akan lebih pas kalau pemirsa bisa konsultasi langsung juga. Saya lanjut, tadi kan bahasanya kita sampai pada klasifikasi obesitas yang primer ya. Di antaranya tadi pola makan. Iya, seperti ada apa pola itu? makan. Kemudian ada jadi ini yang paling sering terjadi ya, obesitas primer ini. Jadi ini berdasarkan penyebabnya. Jadi ada dari pola makan, genetik, dan juga faktor lingkungan tadi ya, pola hidup seperti itu. Kemudian yang kedua adalah obesitas sekunder. Nah ini sebenarnya sangat jarang ya. Jadi ini biasanya disebabkan karena adanya suatu penyakit tertentu yang menyebabkan perubahan hormonal, sehingga ada peningkatan massa lemak dan pada akhirnya bisa menimbulkan obesitas seperti itu. Oke. Kemudian nih sepertinya sesuatu yang penting untuk dipahami adalah bagaimana kita untuk mulai membenahi pola makannya. Tadi kan diantaranya kalau untuk resiko masalah kesehatan di awal sudah disampaikan juga, tapi boleh diulang sedikit nih, resiko masalah kesehatan apa saja nih Mbak? Iya, resiko masalah kesehatan ya yang terjadi pada obesitas ya ini. Yang pertama itu ada bisa, tadi yang mungkin belum kita singgung ya, bisa juga terjadi peningkatan tekanan darah nih. Kemudian adanya penyumbatan di pembuluh darah yang nantinya ini resiko untuk terjadinya penyakit jantung dan juga stroke di kemudian hari. Seperti itu. Dari awal itu sudah nabung nggak bagus ini berarti ya. Kemudian selain itu bagian wanita nih biasanya ya ini juga bisa terjadi PCOS atau polikistik, sindrom polikistik itu ya. Nah seperti itu juga bisa terjadi. Biasanya sih ketika sudah terserang penyakit itu, dari dokter juga akan menyarankan untuk menurunkan berat badan seperti itu. Ya. Oke, risiko-risikonya sudah disebutkan juga. Jadi supaya tidak sampai terjadi, memang kita udah harus mengatur pola makannya. Jadi diet yang tepat dan sehat ini seperti apa, Mbak? Iya, jadi diet atau pola makan yang tepat ini ya untuk anak-anak ini memang kita harus berhati-hati Mbak Isya. Jadi memang selama ini kan orang mungkin udah kamu nggak usah makan ini, nggak usah makan ini, mungkin dari orang tua ya. Padahal sebenarnya anak-anak itu kan masih dalam masa tahap tumbuh kembang ya, seperti itu, di mana sel-sel ini semua masih regenerasi, kemudian organ-organ masih terus berkembang. Jadi dia membutuhkan asupan zat gizi yang cukup seperti itu. Nah, untuk panduannya yang pertama nih Mbak Ica, jadi yang pertama itu adalah konsumsilah berbagai jenis variasi makanan sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, kemudian dalam sekali makan itu harus mengandung unsur-unsur zat gizi, diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Kita kan bahas satu-satu ya Mbak Isya. Jadi untuk kenapa harus ada makan dalam satu porsi ya, maksudnya dalam satu porsi itu harus ada mengandung karbohidrat. Nah, kadang ini yang paling dihindari nih sebenarnya ya, kan kita ketahui biasanya kalau diet tuh nggak usah ada karbohidrat nih, nggak usah makan nasi. Nah ini yang keliru seperti itu ya. Sebenarnya karbohidrat ini sangat diperlukan karena dia merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Jadi tidak bisa di skip, tidak bisa dilewati seperti itu. Apalagi untuk anak-anak ya seperti itu. Nah kemudian bagaimana nih caranya pada obesitas ya kan? Nah orang tua perlu memilih jenis karbohidrat kompleks yang tinggi serat nih gitu ya. Kalau kita ketahui kan biasanya jenis karbohidrat kompleks itu ada nasi, kemudian ada roti, ada kentang, ada roti, ada pasta. Nah, kita orang tua ini bisa memilih misalkan nih beras merah dicampur dengan beras putih. Kemudian kalau roti, pilih roti gandum. Kemudian bisa juga oat ya. Karena kenapa? Ternyata seratnya itu lebih tinggi gitu. Dan serat yang lebih tinggi ini membuat rasa kenyang lebih lama, sehingga anak-anak itu nggak gampang pengen ngemil seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah protein ya. Nah, protein ini itu memang sangat dibutuhkan ya, itu tadi untuk berlangsungnya segala metabolisme di dalam tubuh ya, untuk organ-organ agar bisa berkembang dengan maksimal seperti itu. Nah, ada dua jenis protein ini Mbak Isya. Jadi ada protein hewani. Nah, protein hewani ini contohnya adalah misalkan ikan, kemudian ayam, daging ayam, telur, kemudian daging sapi, dan juga
seafood seperti udang, kerang, seperti itu ya. Nah, terus untuk pemilihannya ini bagaimana nih? Nah, bagi anak yang obesitas, para orang tua ini bisa memilihkan jenis protein hewani yang lebih rendah lemak. Contohnya ikan. Ikan ini memang paling bagus ya, paling baik karena lemaknya dia paling rendah. Seperti itu. Ini bisa diberikan dengan frekuensi 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Dalam 1 minggu. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada daging ayam nih. Daging ayam ini sebaiknya diberikan tanpa kulitnya karena kulitnya ini memang tinggi sekali lemaknya seperti juga kolesterolnya ya. Mohon maaf ya adik-adik ya, ini jadi yang crispy di kulitnya itu kan yang biasanya suka disimpan terakhir untuk makan ya. Ini harus paling bahaya dulu. Oke. Ya. Kemudian ini bisa dikonsumsi sekitar 2 sampai 3 porsi ya dalam seminggu seperti itu frekuensinya. Kemudian untuk di bawahnya lagi ada daging sapi. Ya, daging sapi ini memang kalori dan lemaknya cukup tinggi ya. Sehingga pada obesitas bisa diberikan dengan frekuensi 1 sampai 2 kali saja dalam 1 minggu seperti itu. Kemudian sisanya seafood bisa diberikan sebagai selingan makanan juga karena kaya akan vitamin dan mineral juga ya. Biar nggak bosan juga ya. Kemudian itu seperti udang, kemudian cumi itu bisa diberikan 1 sampai 2 kali dalam seminggu seperti itu. Kemudian lemak nih. Ini kan orang paradigmanya lemak udah pasti nggak boleh nih lemak seperti itu ya. Padahal lemak ini tidak melulu jahat seperti itu. Ada lemak yang baik ya. Lemak yang baik ini adalah lemak tidak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh ini contohnya ada pada bahan makanan seperti alpukat, kemudian kacang-kacangan, kemudian berbagai jenis ikan laut, itu ikan air tawar seperti itu. Nah, ini sangat baik ya dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian selain itu, lemak yang buruk nih, lemak yang jahat nih yang seperti apa sih? Nah, ini biasanya lemak yang bisa memang menimbulkan bahaya ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ada di bahan makanan seperti misalkan daging sapi dan olahannya, kemudian susu yang tinggi lemak gitu ya dan olahannya kemudian. Nah, untuk lemak trans ini juga ada merupakan jenis lemak yang juga termasuk tergolong bahaya ya seperti itu. Banyaknya adalah pada makanan yang diolah dengan cara digoreng nih. Jadi semua bahan makanan apabila dia diolah dengan cara digoreng, otomatis dia akan terdapat kandungan lemak trans ini yang justru berbahaya, lemak jahat seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para orang tua seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah vitamin dan mineral nih. Nah, vitamin dan mineral ini tidak kalah penting ya karena vitamin dan mineral ini itu penting untuk membantu metabolisme di dalam tubuh ya, dan juga melarutkan vitamin-vitamin seperti vitamin A, D dan juga E. Nah, lemak ya seperti itu Mbak tadi. Jadi tadi kami tadi ya untuk jadi kandungan yang harus dikonsumsi apa saja, karbohidrat tetap harus ada, protein tetap harus ada, dan juga vitamin mineral ya. Vitamin mineral ini banyak terdapat pada sayur dan buah-buahan seperti itu ya, dimana sayur dan buah-buahan ini mungkin orang tua bisa mengolah dengan cara mungkin supaya anak-anak lebih doyan makan ya, misalkan yang biasanya buah sayur cuma gitu aja mungkin dibuat puding seperti itu, mungkin bisa juga biasanya buah sama sayuran ini dibuat cemilan-cemilan yang menarik untuk anak-anak seperti itu. Oke. Ini kalau kita berbicara mengenai menyiapkan semua kandungan gizi tadi dalam satu porsi ini, biasanya orang tua tuh waduh gak sempet ini kayaknya. Jadi apa nih harus diupayakan oleh orang tua supaya bisa semua kandungan tadi itu dalam sekali porsi makan anak gitu? Oh ya, jadi memang penting sekali ya ini. Jadi tadi dalam sebenarnya pada anak obesitas itu kan tetap ya. Jadi pola makannya tetap 3 kali sehari Mbak Isya. Jadi tetap dia harus ada makan pagi sarapan tetap ada ya. Makan siang, kemudian makan malam, dan di antara waktu makan ini dia ada cemilan. Oh tetap gitu. ya, tetap Tetap. Tapi cuman cemilannya ini bisa berupa buah seperti itu, buah gitu ya, bisa berupa salad atau tadi puding buah dan lain-lain gitu. Jadi memang mengurangi makanan-makanan kemasan ya, makan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula seperti itu untuk cemilan. Lebih ke real food ya. Iya betul. Jadi bukan yang processed food gitu ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara mengenai lemak trans, wah ini nanti ibu-ibu ini harus lebih berupaya lagi karena paling mudah mengolah makanan apapun, terutama protein tadi itu kan digoreng ya. Ya ikan, ya ayam, ya daging sapi, semua diolahnya dengan menggunakan minyak gitu. Jadi gimana nih alternatifnya? Ya, kita bisa memodifikasi ya. Memang resep itu bisa dimodifikasi seperti itu. Jadi mungkin para orang tua bisa lebih banyak memilih cara pengolahan, teknik pengolahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus, sehingga dia untuk mengurangi adanya lemak trans ini masuk ke dalam tubuh seperti itu, Mbak Isya. Oke ya, jadi memang harus tapi berusaha lagi ya para orang tua ya, nggak yang serta-merta kebiasaan seperti ini gitu ya.
Oke, tentu kan nggak mudah ya Mbak ya untuk merubah kebiasaan yang sudah dari dulu berlangsung gitu. Kira-kira tips apa nih yang perlu dilakukan oleh satu keluarga kan ya supaya bisa mendukung, kan ini kan anaknya bermasalah dengan tadi itu obesitas. Nah, orang tua kan harus mendukung juga, berarti di rumah pola makannya berubah semua. Iya, betul seperti itu. Jadi tadi kami lanjutkan juga ya untuk yang panduan tadi. Tadi selain makanan yang bervariasi tadi ya, kemudian orang tua juga perlu untuk membatasi makanan yang manis ya, makanan yang manis, makanan yang asin seperti itu, dan juga makanan yang berlemak ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nih ya Mbak Isya. Jadi tadi dalam panduan tadi kan kita harus makan makanan yang bervariasi, mulai makan makanan yang manis, kemudian ya selanjutnya adalah biasakan sarapan pagi nih. Justru penting. Kadang sering di-skip seperti itu. Padahal studi riset ya membuktikan bahwa kebiasaan sarapan pagi ini penting untuk mengontrol kadar gula darah. Ya, kadang nih anak-anak nggak sarapan pagi nih, tapi jam 9 jam 10 dia di sekolah jajan mungkin roti ya, roti manis ada selainya seperti itu. Padahal tinggi kalori dan juga tinggi gula ini itu menyebabkan malah lonjakan insulin gitu ya. Lonjakan insulin menjadi resisten lama-kelamaan seperti itu, dan akhirnya bisa menimbulkan masalah baru yaitu diabetes mellitus tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah banyak konsumsi air putih, konsumsi air putih ya. Jadi air ini banyak sekali manfaatnya dalam tubuh ya. Yang pertama, dia itu untuk membantu metabolisme. Jadi semakin banyak kita minum air, maka metabolisme itu juga semakin cepat. Semakin cepat dalam tubuh, maka semakin banyak kalori yang terbakar, seperti itu yang terbuang. Nah, kemudian yang kedua adalah dia untuk detoksifikasi tubuh ya. Jadi dia membuang racun-racun bersama dengan urin seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah dia memang kadang gini, tubuh itu memberikan sinyal palsu nih. Jadi misalkan kita terasa lapar nih, gitu padahal sebenarnya dia hanya haus saja seperti itu. Jadi mungkin bisa kita memberikan minuman dulu nih pada anak sebelum dia mulai makan seperti itu, supaya untuk mengontrol porsi makannya ini tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pada label kemasan nih, makanan-makanan kemasan nih, penting kita untuk mencermati nih sebenarnya ya kandungan gizinya, kandungan apa saja ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya juga. Kemudian mungkin bagi yang muslim sertifikasinya tadi sudah mendapatkan sertifikasi halal seperti itu. Ya, ini sangat penting sekali. Kadang begini, para produsen itu sering menimbulkan efek halo. Jadi pada depan kemasan itu sering dia terklaim dia rendah lemak. Kalau nggak ada kandungan vitamin tertentu gitu. Betul, terus tinggi serat seperti itu, rendah lemak. Padahal kalau kita lihat nih di kandungan gizinya di belakang itu mungkin, ternyata gulanya cukup tinggi ya. Natrium yang gede banget gitu. Natrium juga tinggi sekali seperti itu ya, karena semua makanan kemasan pasti diawetkan ya, otomatis pasti tinggi kalium seperti itu. Nah, ini yang perlu dicermati seperti itu. Oke ya, ini PR bersama gitu kayak gitu ya. Nah, ini kalau terkait dengan aktivitas fisik, kan nggak cuma sekedar mengatur pola makan ya, perlu juga kan ya untuk bisa, kalau dulu kan mungkin, kalau saya ngalamin nih, kalau siang tuh pulang sekolah manjat pohon, ya kan, lari-larian, ngapain kayak ngejar layangan dan sebagainya. Kalau sekarang kan nggak ada yang ngelakuin kayak gitu. Ada mungkin kalau pas lagi ngumpul aja dan jarang ya, dan ruang bermain anak kan nggak seluas dulu. Jadi apa nih aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh anak-anak ini, Mbak? Iya, benar. Jadi kalau pada anak sudah dengan obesitas nih, Mbak Isya, memang dia tidak hanya sekedar aktivitas fisik ya. Jadi dia sudah lebih harus ke berolahraga seperti itu. Jadi memang para orang tua harus mensupport anaknya ya untuk melakukan tidak hanya sekedar aktivitas fisik yang banyak, tapi juga dengan olahraga. Nah, karena sebenarnya obesitas ini tuh adalah keseimbangan saja gitu antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Sehingga untuk kalori yang keluar ini memang harus dipaksakan lebih banyak seperti itu ya. Jadi dengan berolahraga. Nah, olahraga yang bisa dilakukan itu memang perpaduan ya antara olahraga aerobik seperti mungkin jogging atau jalan cepat, bersepeda, berenang biasanya anak-anak ya. Kemudian bisa dikombinasikan dengan olahraga yang untuk memperkuat massa otot seperti itu. Nah, detailnya seperti apa nanti kami akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda berikut. Pastikan Anda bersama dengan kami akan kembali saat lagi.